Salam dan bahagia. Saya SD Pangganti, guru SMA Negeri 4 Moratewe, CGP Angkatan 8 Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah akan mengetengahkan tugas 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pagi Pak SD. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Kabar baik, Bu. Iya. Terima kasih Bapak. Baik Pak, di sini pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching Pak ya. Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching di mana di awal ini pada observasi ini saya akan terlebih dahulu melaksanakan penilaian seperti itu. Iya. Nah, baik. Di alur ini untuk coach dan coaching akan saya nilai sesuai dengan topik penilaian-penilaian yang sudah sesuai sudah disediakan untuk kita Pak ya. Yang pertama, apakah percakapan nanti sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kemudian apakah Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana coach ya tersebut bisa merespon atas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Kemudian jangan lupa Pak ya tentang prinsip coachingnya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu Pak ya. Untuk awalnya baik Pak. Kita mulai Pak ya, dimana saya ingin menanyakan beberapa hal Pak. Yang pertama, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching pagi ini apa Pak? Baik, terima kasih Bu Satriani. Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita dan juga yang mampu membantu coach untuk mengambil keputusan yang terkait dengan masalah. Ada sih. Iya, karena mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak ya. Nah, kemudian kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan Pak? Ya, kemampuan bertanya tuh. Ya, bertanya itu yang utamanya Pak ya. Ya betul. Kemudian selanjutnya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam pelaksanaan coaching ini Pak? Yang pertama indikatornya adalah saya mampu melaksanakan alur supervisi akademik Ya. dengan pendekatan coaching Ya. melalui metode Tirta ini. Ya, betul. Dan di dalam Tirta itu nanti akan dikembangkan kemampuan bertanya, misalnya dalam suasana yang menyenangkan, Ya. tidak membuat coach ini merasa tertekan, dan juga nanti dalam suasana persaudaraan ya, dan juga dalam suasana kemitraan. Ya. Saya kira itu Dan proses yang nyaman tentunya Pak ya. Iya baik Pak. Karena saya bisa mengembangkan Iya, amin Bapak. Ini termasuk baik, sulit. Pak. Iya, luar biasa Pak, benar. Baik Pak, silakan Pak ya. Baik, terima kasih. Melakukan Ya. proses coachingnya Baik, Bu. nanti setelah selesai mungkin kita akan bincang-bincang Baik, lagi terima Pak kasih. ya. Selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi Pak SD. Ya, terima kasih Bu Rizka sudah berkesempatan hadir di sekolah saya saat ini, dan mudah-mudahan Ibu menikmati suasana sekolah kita yang Sangat-sangat. Terima kasih Nih. atas sambutan. baik. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Bapak bagaimana juga? Sama juga Ibu Rizka, dan kita udah lama sudah berjanji ya ingin bertemu, tetapi karena mungkin kesempatan waktu yang juga lumayan padat nih dalam kegiatan kita ini, sehingga pada saat ini Bu Rizka baru bisa datang ke tempat saya ini. Kira-kira nih Bu Rizka, apa nih yang mau kita bicarakan nih terkait yang Ibu Rizka nih alami? Pak, karena sejak jauh-jauh hari saya yang Bapak sampaikan tadi, memang ada hal yang ingin saya sampaikan Pak.
siapa tahu nanti setelah percakapan ini ada jalan keluar Baik, dari baik. hal ini gitu Pak. Iya. Jadi begini Pak, terkait rekan-rekan guru di sekolah saya ini, saya perhatikan sejak saya bergabung ke sana itu apa namanya, penyampaian materi Mm-mm. pembelajaran masih konvensional Konvensional ya. dengan ceramah dan ceramah lagi Pak. Sedangkan yang kita tahu sekarang itu kan Mm. Pak, sudah banyak sekali metode, banyak Ya, sekali media, bahkan betul. eh, untuk perkembangan IT juga sangat pesat Ya. sebetulnya. Di sana itu sudah, saya rasa juga sudah untuk sekarang ini sudah bisa Pak dilaksanakan menggunakan media, metode dan lain sebagainya. Mm. Itu Pak. Kira-kira menurut Ibu Rizka nih hal spesifik apa sih yang mau Ibu Rizka kembangkan misalnya gitu di sekolah itu sehingga nanti pembicaraan kita nih menjadi sesuatu yang lebih lebih spesifik gitu. Oke, yang saya mau nih Pak, ada perubahan lah Pak ya. Mm-mm. Ada perubahan dari yang tadinya masih banyak yang metode konvensional tadi ceramah. Jadi saya ingin kedepannya itu ada perubahan. Ada perubahan. Setidaknya ya di level 7 lah nanti. Setidaknya kalau sekarang itu masih Baik 5, Ibu ya ya. nanti teman-teman di sana itu kita bisa berjalan beriringan mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Baik Ibu Rizka. Jadi Ibu berkeinginan supaya ada perubahan. Betul, Pak. Paling tidak mindset ya, Ya. dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Ibu Rizka. Kira-kira nih hambatan apa nih yang dihadapi oleh Ibu Rizka ketika mengambil keinginan untuk melakukan perubahan gitu? Untuk hambatan itu karena sebagian guru di sana itu guru senior Pak. Kemudian selain guru senior, kemudian sebagian rekan-rekan juga belum begitu menguasai IT Pak. Nah, jadi itulah yang mau saya cari solusinya bagaimana supaya apa namanya, yang walaupun senior setidaknya adalah ada perubahan. Kemudian untuk teman-teman yang kalaupun belum, kenapa saya mengatakan belum? Kalau belum kan berarti akan Pak. Kalau dia tidak sama sekali berarti nol lah. Iya, baik. Iya. Belum aja itu. Ya. Jadi kalau apakah Ibu Rizka ini sudah punya langkah-langkah atau mungkin kiat-kiat supaya nanti artinya Bapak Ibu guru di sana dan mungkin juga peserta didiknya juga mengalami yang namanya perubahan cara belajarnya, mungkin perubahan cara berpikirnya. Mungkin langkah-langkah Ibu yang sudah Ibu ambil nih gimana nih Bu? Sebenarnya sudah saya pikirkan juga sih sebenarnya Pak. Strateginya ya? Ya, saya ingin mungkin dari mentoring dulu Pak. Mentoring dengan pendekatan kepada rekan-rekan guru, baik itu yang senior maupun yang belum tadi itu Pak. Bicara dari hati-hati ke hati ya. Kemudian yang pertama ya mungkin saya koordinasi dulu dengan pimpinan, lalu itu tadi Pak, pendekatan dengan rekan-rekan, saya dengan mentoring. Ada cara lain mungkin Pak, mungkin dengan workshop seperti itu, tetapi kan kalau untuk workshop ini yang pertama perlu waktu, ya. Kemudian apa namanya, biaya juga Pak seperti itu. Jadi saya rasa untuk sekarang ini yang bisa saya lakukan dengan mentoring ya bergantian lah dengan guru. Jadi sekiranya mungkin ada di jam luang ketika tidak mengajar atau jam istirahat bisa seperti saya. Kalau misalnya ada kegiatan seperti yang Ibu rencanakan seperti itu, seberapa besar keyakinan Ibu bahwa apa yang Ibu lakukan itu akan berhasil? Saya yakin Pak, karena nanti dalam pelaksanaannya saya ingin berkolaborasi, karena ada di sana itu ada rekan saya Ibu Holipah dengan Bapak Ansari. Saya sudah ancang-ancang untuk berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu ini. Jadi bagaimana nanti kita saling bekerja sama yang untuk kemajuan sekolah kita tadi Pak. Berarti nanti ada Ibu Alifah, ada Pak Ansari yang nanti akan bantu Ibu ya. Ada kolaborasi. Siapa sih kira-kira lagi yang mungkin akan Ibu libatkan lah di dalam kegiatan tersebut? Pimpinan ya. Pimpinan,
kemudian rekan-rekan guru yang lain dan peserta didik juga Pak tentunya. Iya. Betul Ibu. Iya. Jadi kalau kita ini melakukan perubahan ya, kalau Keseluruhan Pak. ya harus secara keseluruhan ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Irsya. Kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu mau melakukannya nih? Insya Allah rencananya minggu depan akan Minggu saya depan, ya. mulai Pak. Ya, saya akan mulai berkoordinasi dengan 2 orang teman saya tadi, Bu Ya, Holika dan Pak Ansari, ya, baik. dan dengan pimpinan juga dan teman-teman yang lain juga. Iya. Bisa meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar apa hal-hal yang penting dan apa hal-hal yang perlu kita kembangkan untuk kemajuan sekolah ke depannya. Baik Ibu Rizka. Dari pembicaraan kita nih, Ya, kira-kira Ibu Rizka apa sih yang bisa Ibu tangkap atau Ibu ambil kesimpulannya dari pembicaraan kita yang singkat ini kan, karena memang waktu kita terbatas nih ya Bu ya. Yang saya dapatkan nih Pak ya, yang tadinya saya katakanlah buntu lah berpikir Pak, karena kadang-kadang tidak semua orang bisa menerima apa yang kita inginkan dengan baik. Betul. Makanya sebelum bertemu Bapak itu saya simpan dulu. Walaupun sebenarnya saya sudah berpikir ada strategi yang begini dan begini, tapi saya takutnya itu tadi Pak, tidak semua orang bisa menerima. Betul. Tapi ketika kita ngobrol dan Bapak sampaikan seperti ini, saya sepertinya terbuka Pak. Jadi hati saya yakin Bu ya. Saya merasa yakin berarti saya tidak sendiri seperti itu Pak. Ya, gitu. Saya kira itulah ya yang harus kita lakukan ya, karena kita perlu komitmen ya, dan mungkin juga kita perlu orang lain untuk membantu kita. Kalau kita kerja sendiri kan ya nggak mungkin. Nah, saya yakin Ibu Rizka pasti akan mampu dan bisa melakukan perubahan. Terima kasih sekali lagi Ibu Rizka udah datang ke tempat saya ya. Semoga nanti setelah ini saya terpacu semangat saya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, salam dan bahagia dan selamat bekerja ya. Terima kasih. Pak. Selamat siang Ibu. Bagaimana Pak hasilnya Pak? Baik. Memuaskan ya Pak ya. Baik, begitulah Ibu. Iya. Jadi saya sudah ketemu dengan Ibu Rizka. Iya. Beliau menyampaikan kepada saya tentang terkait permasalahan-permasalahan yang dialami. Yang pertama, Ibu Rizka ini menyampaikan keinginannya di sekolahnya ada semacam perubahan lah. Dari metode belajar yang konvensional, Bapak Ibu gurunya mengajar di kelas saja, menjadi pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa, lebih melibatkan siswa, dan juga Bapak Ibu gurunya juga melakukan perubahan mindsetnya ya. Luar biasa Pak. Nah, baik dari kegiatan coaching tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih Bu Satriana. Jadi dari coaching yang saya lakukan kepada Ibu Rizka, saya bisa mengidentifikasi bahwa Ibu Rizka ini sebenarnya udah punya ide sendiri gitu terkait apa yang dihadapinya di sekolah ya. Hanya saja Ibu Rizka perlu keyakinan diri dan meyakinkan bahwa dia mengambil keputusan ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Nah, jadi perlu tempat untuk bercerita. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa Ibu Rizka ini sudah terbuka dengan apa yang disampaikannya kepada kita, sehingga saya juga dengan mudah mengidentifikasi apa yang menjadi keinginan dari Ibu Rizka ini. Ya, setelah itu saya juga tahu apa yang menjadi tujuannya, dan saya juga dengan mudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rizka, sehingga Ibu Rizka ini menjadi lebih terbuka lagi berpikirnya, dan itu saya kira sudah sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya juga bahwa Ibu Rizka sudah juga bisa mengambil keputusan kapan
solusi atau strategi apa yang diambilnya untuk bisa dilaksanakan segera mungkin. Iya, benar, Saya kira Pak, itu. ya. Benar Pak, sesuai dengan catatan saya juga Pak, bahwa Bapak tadi telah melakukan coaching benar-benar dengan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian Bapak bisa mengarahkan dengan baik si coaching itu tadi, kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang membuat ibu itu tadi bisa berpikir terbuka ya untuk bagaimana solusi yang harus diambil. Luar biasa siap, Bapak Ibu. yang Terima Bapak kasih, lakukan. Ibu. Baik Bapak. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak ya, yang saya tanyakan tentang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan. Memang alur tirta ini mudah-mudah sulit ya. Jadi karena Pak kuncinya kan sebenarnya di kemampuan kita mendengar aktif ya. Jadi apa sih yang mau disampaikan oleh si coach kan kepada kita. Jadi yang kedua kita harus juga mampu menggali pertanyaan-pertanyaan dari kata-kata kunci yang dibuat oleh si coach kan. Jadi karena terlalu banyak masukan kan di dalam kata-kata kunci itu, kita harus mendengar aktif dan untuk mencari tahu apa sih kata kunci yang sehingga kita bisa memberikan pertanyaan juga yang memicu dia mengambil keputusan. Iya, saya kira itu. Keputusannya tidak salah. Tidak salah, ya betul Ibu. Sesuai dengan arah yang sesuai dengan arah, sesuai juga dengan alur tirta. Dan nanti pada akhirnya dia akan bisa bertanggung jawab dengan apa yang diambilnya. Saya kira itu Bu. Jadi kemampuan kita bertanya dan mendengar aktif ini yang perlu dikembangkan lagi. Menurut saya gitu ya. Betul, luar biasa Bapak. Luar biasa Bapak. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya tanyakan yang menjadi bahan observasi saya untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Semoga untuk berikutnya Bapak bisa menjadi coaching yang baik bagi teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Ya, selamat berkat. Selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi Pak SD. Ibu hari ini rencananya mau melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak. Ya. Betul. Tadi sudah dihubungi ya? Sudah Pak. Saya nanti dengan Ibu Satriana. Ibu Satriana. Iya Pak. Jadi, Ibu Rizka, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin tanyakan beberapa. Baik Pak. Baik Pak. Yang pertama, apa yang Ibu ingin kembangkan di dalam praktik coaching ini nanti Bu? Yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini nanti Pak, yaitu 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah presence, kemudian hadir penuh ya, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Baik, terima kasih Bu Rizka. Yang kedua Bu Rizka, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, karena ya dengan memberikan pertanyaan itu kan kita bisa menggali nih Pak. Iya betul. Kalau present itu kan karena kita hadir bersama. Iya betul Pak, betul ya. Sudah jelas. Baik Ibu Rizka, dan terakhir nih, Pak. apa indikator pencapaian dari pelaksanaan coaching yang Ibu akan lakukan hari ini? Saya ingin Ibu Satriana selaku coaching, beliau bisa menemukan solusi dari nanti mungkin ada hal atau permasalahan yang beliau ceritakan kepada saya, dan saya ingin dari hasil coaching nanti beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut Pak. Ya. Terima kasih, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Esri. Baik, nanti kita akan ketemu kembali. Siap Pak, siap Pak. Selamat siang Ibu Satriana, apa kabar? Baik. Iya, Apa baik. kabar juga Ibu? Baik Bu, alhamdulillah. Iya, Oke Bu, saya dengar-dengar, bukan saya dengar-dengar ya, tadi Ibu sudah kontak saya, Iya, betul. kita janjian mau bertemu dan
Ibu Satriana ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diceritakan. Mari Bu, Ibu. sekarang Saya kita ingin minta bantuan Ibu datang ke baik Bu. sini. Sekarang silakan Bu, kita berbagi. Ibu, silakan apa yang ingin Ibu sampaikan. Ini saya sedang ada keluh kesah nih Bu. Saya sedang ada membawa seperti suatu permasalahan seperti itu mengenai siswa saya. Iya, mungkin saya tidak terlalu pede kalau mengambil keputusan sendiri seperti itu. Takutnya apa yang saya ambil itu salah, seperti itu kurang tepat seperti itu. Makanya saya meminta bantuan untuk Ibu menolong saya mengambil solusi seperti apa yang terbaik seperti itu Bu. Dimana sudah 2 minggu ini di setiap hari Senin siswa binaan saya itu Bu melaksanakan upacara dengan dengan tidak hikmat seperti itu. Dia melaksanakan upacara itu seperti benar-benar tidak fokus. Nah, itu yang menjadi masalahnya, di mana padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu Bu, tidak pernah. Tetapi 2 minggu ini berturut-turut selalu seperti itu terhadap anak itu. Nah, itu yang menjadi masalah saya yang saya alami. Baik. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti hal yang Ibu alami, anak-anak binaan Ibu ini sudah 2 kali ya Bu ya? Satu orang. Iya, seorang anak yang sudah 2 kali melakukan hal yang berulang, betul, tidak mengikuti upacara dengan baik. Padahal kan seharusnya upacara itu hikmat, serius, iya, gitu ya Bu. seperti itu. Baik Bu, kalau begitu, apa ya Bu yang ingin Ibu capai nih, yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Iya. Nah, yang ingin saya capai itu, yang saya ingin harapkan ke depannya Bu ya, anak ini bisa melaksanakan upacara dengan baik dan dengan hikmat kembali, seperti bagaimana dia sebelumnya, seperti itu yang saya inginkan Bu. Apakah Ibu sudah mencoba Bu mencari alasan? Sebelumnya sudah Ibu coba apa? Kalau sebelumnya dia baik-baik saja lah kan, oleh katakanlah dia mengikuti upacara dengan baik, bahkan mungkin pembelajaran juga dengan baik. Iya, betul. Apakah Ibu sudah coba menggali seperti itu? Apa kira-kira alasan anak tersebut demikian seperti itu? Iya. Belum Bu, ini belum saya lakukan karena ini baru kejadiannya 2 hari yang lalu. Iya. Baik Bu, kalau seperti itu, apakah Ibu sudah berpikir atau punya bagaimana nanti mengatasi anak ini? Apakah Ibu sudah ada rencana? Iya. Baik Bu, kalau rencana saya yang ada di pikiran saya itu, saya rencanakan saya akan melakukan pemanggilan terhadap anak itu, seperti itu. Saya akan mencoba memanggil anak itu, kemudian berbicara dari hati ke hati, semacam seperti itu. Berarti itu nanti saya rencanakan. Oke, berarti dari sinilah nanti Ibu akan mengetahui apa alasan anak ini. Oke. Rencana saya ke depannya. Kalau dengan anak-anak yang lain bagaimana Bu? Apakah aman-aman saja? Aman-aman saja Bu. Hanya Yang satu lain anak baik ini saja. saja. Hanya satu anak ini saja. Baik Ibu. Tentunya dalam hal ini ya Bu ya, selain Ibu melakukan pemanggilan, adakah rencana lain atau dukungan lain dari entah itu dari rekan sejawat, dari pimpinan atau dari orang tua Bu? Saya sudah bercerita juga ya dengan guru-guru yang lain seperti itu, tentang bahwa anak ini telah melakukan kesalahan lah. Iya, kata kasarnya seperti itu. Bu, bahwa dia tidak melakukan upacara dengan baik seperti itu. Nah, guru-guru yang lain itu mendukung apabila saya rencana saya yang ingin memanggil itu Bu, seperti itu. Iya. Baik Ibu. Kalau seperti itu, mudah-mudahan nanti dengan strategi yang sudah Ibu tentukan, Ibu bisa menemukan alasan mengapa anak ini demikian. Kemudian juga semoga nanti mudah-mudahan kedepannya dia tidak mengulangi lagi. Cukup 2 kali aja ya. Cukup 2 kali karena itu yang saya cukup 2 kali saja lah ya Bu ya. Kasihan juga Bu ya, takutnya dia tidak hikmat seperti itu,
berimbas dengan teman-teman yang lain. Ya betul. Ya maklum anak-anak apalagi Ya. kelas 7 baru. Nah, satu orang membuat gaduh, nanti Iya. yang lain Yang lain akan mengikuti. Baik, Iya, baik, mengikuti. betul Itu sekali yang Ibu. tidak diinginkan. Oke, mudah-mudahan nanti langkah Ibu ke depannya dengan melakukan pemanggilan terhadap anak ini, dan Ibu juga sudah berkoordinasi dengan guru lain tentunya ya Bu, Iya, dengan sudah, pimpinan Ibu. juga. Mudah-mudahan seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ke depannya dia tidak mengulangi lagi, dan yang kita harapkan malah justru semakin baik Iya, lagi. benar, Ya, betul. semakin baik. Mungkin kalau saya boleh tahu Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pemanggilan ini? Rencana saya melakukan pemanggilan itu besok. Iya, rencananya saya melakukan pemanggilan besok karena saya pikir mungkin lebih cepat lebih baik. Betul, mungkin lebih seperti cepat lebih baik, itu. lebih cepat teratasi. Iya, betul. Dan alasannya kan juga kita sudah Iya, tahu seperti itu. betul. Oke, baik Ibu. Dari percakapan singkat kita nih ya Bu, kira-kira apa Bu yang Ibu dapatkan nih Bu? Iya. Begini Bu, dari percakapan ini yang telah saya ambil intisarinya Bu ya, bahwa terhadap anak yang bermasalah menurut saya ini tadi yang tidak melakukan upacara dengan hikmat ini selama 2 minggu berturut-turut, mungkin besok saya akan melakukan pemanggilan Bu. Ya, besok saya akan melakukan pemanggilan. Saya akan mencoba berbicara dari hati ke hati, berbicara 4 mata, mencari tahu apa permasalahannya seperti itu. Mungkin kalau diajak berbicara dengan santai, anak itu bisa terbuka. Betul. Ya, Mungkin itu dia yang bisa saya inginkan. leluasa menyampaikan. Iya, betul. Baik Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu besok itu berjalan lancar. Betul, kemudian saya menunggu lagi cerita-cerita dari Ibu. Baik. Dan bagaimana setelah Ibu melakukan pemanggilan, bagaimana anak ini nanti ke depannya, saya tunggu ceritanya Bu. Ibu siap. Kalau ada yang perlu diobrolkan, perlu yang diceritakan, saya akan sangat welcome sekali Bu, berbagi dan bercerita bersama Ibu. Dan terima kasih juga Ibu ya sudah sama Ibu. Sama. Mudah lancar. Semoga Ibu Satriana sehat selalu, dan apapun segala rencana itu diiringi dari Tuhan. Ibu sehat, semuanya lancar. Baik Ibu. Sehat juga ya Ibu. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, PSD bertemu kembali. Iya, Baik Bu. Pak. Gimana nih Bu kabarnya? Baik Pak, Iya. sehat dan bahagia. Saya sudah dapat kiriman video Ibu itu. Iya Pak, iya. Ketika melakukan wawancara dengan Ibu seperti itu. Ibu Satriana. Iya, Ibu Satriana. Jadi saya ingin beberapa pertanyaan saya ajukan kepada Ibu. Baik Pak. Karena saya juga melihat, wow, biasa ya. Ternyata coaching ini sesuatu yang menyemangati kita ya. Dari apa yang sudah Ibu lakukan nih dengan Ibu Satriana itu, yaitu melakukan praktik coaching, apa indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian saya inginkan tuh ya Pak ya, ketika beliau Ibu Satriana menceritakan permasalahannya, yaitu ketika anak didik binaannya itu telah 2 kali berturut-turut melakukan kesalahan, tidak mengikuti upacara dengan baik. Setelah bercakap-cakap, beliau menemukan solusinya, yaitu beliau akan melakukan pemanggilan terhadap anak tersebut dengan berkolaborasi dengan pimpinan dan rekan-rekan guru beliau Pak. Begitu Pak ya. Terima kasih. Saya juga sudah melakukan beberapa catatan terkait dengan video yang dikirimkan kepada saya. Saya melihat di situ Ibu memang sudah mampu membangun percakapan yang bermakna. Terima kasih Pak, terima kasih. Ibu Satriana dan juga Iya. Ibu bebas dari judgement pada Ibu Udo dan asumsi-asumsi Ibu sendiri gitu. Terima kasih Pak. Juga Ibu sudah fokus
dengan pengembangan alur tirta ya. Jadi kalau untuk membangun percakapan itu dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah berbobot Terima sekali, kasih, Pak. sangat Terima terbuka, kasih. sehingga Ibu Satriana ini lebih terbuka lagi untuk Iya, iya. menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi solusi dan ide kreatif Iya, iya, Pak, dari iya. beliau, dan kapan beliau bisa melaksanakannya. Ini ada pertanyaan saya Iya, Pak. yang terakhir nih, berdasarkan hasil dari coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Satriana itu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan, saya lebih memahami lagi proses alur tirta ini, Pak, sehingga nanti ke depannya saya bisa melaksanakan coaching lebih baik Lebih baik lagi, lagi, Pak, ya. ya. Karena tentunya yang namanya kekurangan itu selalu ada, Pak. Kita tidak pernah Iya, luput dari kekurangan betul, Ibu, Pak. ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari, Pak, hal-hal kecil seperti itu. Jadi kedepannya saya bisa berefleksi, saya bisa lebih memahami alur tirta ini supaya bisa membantu rekan-rekan yang lain dalam proses coaching ini. Ya, karena memang tujuan kita kan untuk bisa membantu Iya, orang Pak, lain. itu tujuan utama kita membantu. Selain memang untuk pengembangan diri kita, juga kita membantu orang lain seperti itu, Baik, Pak. Ibu Rizka, terima kasih. Saya kira itu saja yang bisa saya baik, tanyakan kepada Pak. Ibu, dan lebih semangat lagi. Siap, Pak. Nah, nanti akan Ibu Rizka akan menjadi seorang yang menjadi pengembang Baik, dari amin. pembelajaran dan juga pemimpin, Ya. calon pemimpin yang Terima luar biasa. kasih juga untuk Pak SD yang sudah meluangkan waktunya untuk saya melaksanakan coaching ini, Pak. Ya, Terima kasih ya, Pak, ya. Selamat Ibu ya, selamat Iya. menjalankan tugas. Siap, Pak. Terima kasih. Sehat selalu ya, Pak, ya. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik yang saya lakukan bersama Ibu Satriana dan Ibu Rizka Diana. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.